Oke Mbak Zeti, Ya. terkait dengan Ada adanya kalau di luar manggilnya Zeti ya. Kepentingan ya. Mbak Zeti, Ya, Mbak Tiara. terkait adanya stigma Ya. masyarakat, artis atau public figure masuk ke dunia ranah politik, kan banyak publik yang melihat bahwa ini Haji mumpung inilah dan itulah. Mbak Zeti melihat itu seperti apa? Sedih ya, prihatin ya, tapi ya itulah namanya dinamika, pasti ada orang suka dan tidak suka, apapun itu profesi kita. Karena kebetulan di dalam dunia entertainment, orang lebih mengenal cepat, kemudian masuk ke politik bahasanya adalah tadi stigma negatif tadi. Yeah. Tapi kembali lagi segala sesuatu itu biarlah membias dengan keberadaan kita, dengan tanggung jawab kita. Artinya kalau memang kita sudah memposisikan diri kita sebagai pelayan, ada di dalam dunia politik, pada saat kita diberikan amanah oleh partai, di sini kan pasti partai juga berperan bahwa kita diberikan ilmu gitu ya, bagaimana poin-poin untuk menjadi seorang pelayan masyarakat gitu ya. Dan kita sendiri pun juga bukan hanya berharap dari partai yang memposisikan kita, tapi kita pun juga menjadi kader partai yang partai juga bisa mengandalkan kita. Artinya sekarang ini karena aku ada di dalam dunia politik, aku juga harus masuk sekolah lagi gitu loh. Artinya sekarang aku lagi ngambil kuliah S3. Besok mungkin ujian tertutup dulu, 2 ujian lagi insya Allah baru selesai kuliahku, karena aku ngambil juga dokter politik ya, aku ngambil politik gitu, untuk aku bisa paham lagi dunia yang sekarang aku adain gitu. Artinya sebagai seorang pekerja seni itu tidak menggampangkan bahwa kita, karena background kita sebagai pekerja seni kemudian dikenal orang terus membahasakan bahwa kita mudah, enggak sama sekali. Justru buat kita ini sulit, artinya kita yang harus upgrade diri kita. Baik, tadi sempat disinggung tentang adanya pembekalan dari PKB sendiri, dari partai, apakah yang dikasih sama Mbak Zeti untuk pembekalan di periode ini sudah 2 periode gitu ya? Masya Allah, dari periode awal juga partai itu kan sangat welcome ya, karena kita adalah kader, apapun yang kita butuhkan kita akan disupport gitu loh. Baik ilmu, baik itu strategi, semua gitu loh, karena memang antara kita dan partai itu menjadi satu payung ya, satu image gitu loh. Jangan sampai kadernya memperburuk partai gitu ya, tapi kader ini justru menjadi corong bagi partai untuk bisa ada di tengah masyarakat. Baik. Di periode kedua ini, ke depannya apakah akan membuat terobosan-terobosan untuk kemudian tetap menjadi saluran inspirasi dari dapil sampai ke parlemen? Ya betul, Masya Allah. Itu kalau kita bicara menjadi pelayan ya, DPR itu kan tugasnya adalah membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga membuat anggaran. Nah jadi tupoksi yang kita miliki itu juga harus kita peranankan dengan baik, khususnya kita sebagai pelayan di dapil saya, khususnya Surabaya Sidoarjo, di mana aspirasi dari masyarakat akan kita bawa pada saat kita raker dengan kementerian. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang harus kita bawa, sehingga kemudian kita godok bersama-sama dengan partai-partai yang lain. Jadi artinya kalau di Senayan itu adalah kerjasama antara anggota-anggota dewan yang memiliki dapil yang berbeda-beda, tapi tujuan adalah untuk kepentingan masyarakat semua. Baik, 2022 ini apa yang kemudian menjadi isu hangat mau dibawa ke parlemen? Pastinya kan bukan ini ya, sekarang ini yang terjadi adalah pandemi, di mana kita bisa menjadi bagian hidup bersama-sama dengan pandemi ini. Artinya kalau dulu pandemi, sekarang endemi, karena sudah ada virus di tengah-tengah hidupnya kita. Artinya jangan sampai kita patah, jangan sampai kita kalah dengan endemi ini, tapi bagaimana kita terus berjuang bersama pemerintah untuk menjadi bagian bagi masyarakat agar mereka bisa hidup survive gitu loh di tengah pandemi, di tengah endemi ini. Artinya pemerintah harus memfasilitasi masyarakat, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, apapun itu gitu loh. Sehingga kemudian pandemi ini bisa berjalan tidak merugikan masyarakat. Kalau kemarin kan di awal-awal kan kita selalu mendengar WhatsApp kita dengan bahasa innalillahi, banyak keluarga kita yang meninggal, dan rumah sakit yang penuh full gitu, tidak bisa menerima keluarga-keluarga kita yang positif gitu. Tapi sekarang kan pemerintah membuat anggaran di mana rumah sakit diperbanyak, tenaga medis juga difasilitasi, sehingga kemudian nanti pada saat adanya pandemi gelombang ketiga lagi, nanti pemerintah sudah siap untuk mengantisipasi ini gitu loh. Sehingga kemudian masyarakat kita tidak dirugikan lagi gitu loh. Pendidikan bagi anak-anak kita yang mereka selama ini sekolah offline kemudian harus online, fasilitas itu juga harus diberikan oleh pemerintah gitu loh. Artinya pemerintah ini ada untuk masyarakat pada saat adanya pandemi ini. Iya, Mbak Zeti, di Komisi 9 DPR RI membawahi kesehatan. Kalau menurut Mbak Zeti sendiri, apakah pemerintah saat ini sudah bisa dibilang
sukses untuk menangani pandemi? Atau seperti apa? Bahasa sukses itu artinya kan pasti harapan masyarakat adalah pandemi sudah tidak ada lagi di antara kita. Masyarakat juga sudah bebas tidak menggunakan masker. Harapan kita kan seperti itu. Tapi karena pandemi ini sudah ada dan sulit untuk kita basmi virusnya ya, karena virus ini kan ada, dia tidak bergerak, tapi pada saat dia itu menetap di satu tempat. Sehingga sekarang pemerintah terus membuat terobosan-terobosan apa yang akan dibuat gitu. Artinya kalau kemarin di awal-awal mungkin semua negara ya, bukan hanya Indonesia saja, pastinya shock, kaget gitu ya. Sehingga kemudian kita berharap bahwa pemerintah cepat, salah satunya adalah vaksin. Dengan adanya vaksin ini kan alhamdulillah ya, herd immunity bisa tercapai. Sekarang vaksin sudah terbentuk, sekarang ternyata harus ada booster lagi. Nah ini juga pemerintah harus menyiapkan booster agar masyarakat kita ini semakin kuat nih, semakin bisa bisa melawan virus itu jika kita ada di dalam tubuh kita gitu. Jangan sampai kita melemah gitu. Karena sekarang kalau kita bicara Omikron itu kan virusnya adalah di mana batuk, pilek, ya, panas itu kan berasa terlihat gitu. Jangan sampai kita melemah sehingga kemudian kita dibunuh oleh virus itu gitu loh. Ini pemerintah yang harus berjuang keras bagaimana bisa memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas dari negara yang memang diberikan secara baik kepada masyarakat dan tidak dipungut bayaran apapun itu. Ini PR kita semua untuk kita bersama-sama menjadi bagian agar pandemi ini ada tetapi tidak merugikan kita semuanya. Tapi kita kuat dibanding oleh virus itu sendiri. Berarti sudah masyarakat sudah merasa cukup gitu loh dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah atau langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau kita bicara cukup pasti tidak akan pernah itu ya, karena hidup ini kan dinamis ya sayang ya, kebutuhan terus berubah gitu. Artinya pemerintah juga terus berlari untuk mengejar dan memfasilitasi dan mencukupi sehingga masyarakat bisa tersejahterakan. Karena saat sekarang kalau kita bicara pasti yang dirugikan adalah anak-anak gitu. Generasi kita ini udah 2 tahun mereka nggak sekolah secara tatap muka loh sayang gitu loh. Kan di situ ada komunikasi, ada pertemuan, berbeda dengan kalau yang mereka tidak datang ke sekolah, di rumah aja dengan kedisiplinan aja mereka agak sedikit berkurang. Anak-anakku misalnya, walaupun di atas dia pakai baju sekolah, tapi di bawah dia pakai celana rumah gitu ya kan. Kadang-kadang kita disiplinnya kurang gitu loh. Terus mungkin komunikasi dia ke temennya juga kurang, touch-nya tuh kurang. Kalau dulu kita kan harus menghargai tepat waktu gitu. Kalau ini saya udah jam 7 nih, kamu belum ini loh, belum siap-siap, ayo mandi gitu. Karena dia mungkin habis leyeh-leyeh terus langsung nggak mandi, langsung sikat gigi, langsung di depan komputernya gitu loh. Itu yang bikin kita semua ibu-ibu nih, aduh ini pandemi benar-benar bikin anak-anak kita kurang kedisiplinan. Kalau dari aspirasi masyarakat sendiri untuk di bidang tadi kan kesehatan udah disinggung ya, tenaga kerja seperti apa? Ya adanya pandemi kemarin kan mau nggak mau kan ada pemutus hubungan kerja ya sayang ya, Masya Allah gitu. Itu prihatin bagi kita. Pandemi kita harus di rumah terus kita nggak ada income. Apalagi keluarga kita yang mereka kerja baru dapat uang. Kebayang dong hidup terus berjalan sementara kita harus butuh yang namanya nutrisi yang baik, uang nggak punya. Tapi pemerintah dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan program-program yang baik mengelontorkan program itu untuk masyarakat di mana ada yang namanya usaha kelompok di mana diberikan anggaran sehingga kemudian masyarakat kita ayo bikin apa yang kalian bisa. Ke perempuan-perempuan bisa kuliner, mau kuliner karena sekarang tuh mudah banget, nggak harus jualan di toko ya atau kemudian nggak harus jualan di pasar, tapi dengan online dengan adanya teknologi itu memudah mereka jadi lebih berkurang lagi, nggak usah sewa tempat deh gitu. Artinya semua fasilitas-fasilitas untuk masyarakat ini pemerintah sudah memikirkan jauh gitu, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Mbak Zeti, sehat dulu kerja dulu. Sehat dulu. Kenapa baru bisa kerja? Sehat dulu, baru kemudian kita kerja. Kalau kerja kemudian kita nggak sehat, pasti berantakan. Jadi emang kesehatan itu emang perlu ya. Betul. Mbak Zeti, perempuan itu kan biasa identik dengan pemanis gitu kan. Ketika masuk ke dunia politik, rentan nggak sih dengan yang disebut sebagai goda-godaan untuk melancarkan lobby-lobby politik gitu? Gimana ngelihatnya? Ngeri banget ya. Itu yang biasanya banyak ketakutan kita ya. Biasanya orang akan, aduh ajak dia aja ya biar lebih luwes gitu ya. Lebih luwes, pada saat komunikasinya lebih mudah gitu. Dibawa nih teman perempuan atau anggota dewan perempuan gitu. Tapi kalau selama ini aku lihat ya, nggak ada ya seperti itu ya. Dimana perempuan-perempuan sekarang kan perempuan cerdas. Dirimu aja sangat cerdas, luar biasa. Jadi artinya memang perempuan pada saat ditempatkan dia ada di Senayan saat sekarang, itu semua adalah perempuan-perempuan yang tahu menempatkan dirinya bahwa dia bukan sebagai pemanis, tapi dia adalah sebagai pelayan masyarakat, di mana posisi dia adalah membantu masyarakat, bukan menjadi penguruk. Ya artinya apa ya? Ngambil uang buat
negara ya, ngambil uang negara ya gitu. Enggak, nauzubillah min dzalik. Enggak ada sih kalau aku lihat sih di lingkungan aku gitu. Khususnya teman-teman perempuan di parlemen. Jadi memang sebenarnya, tapi godaan-godaan itu ada beberapa. Di mana aja godaan ada sayang. Oke. Ya kan, tadi aja kita berdua godaannya boleh juga tuh pakai baju itu ya. Di rumah ngeliat pakai baju apapun pengen. Jadi godaan perempuan tuh banyak sekali. Lihat lipstik aja, lucu loh lipstiknya, itu aja godaan. Distract begitu ya, bisa ke distract gitu ya. Oke, Mbak Zeti, terakhir nih, Ya, pesan Anda untuk perempuan-perempuan di Indonesia untuk bisa sukses apapun bidang mereka pilih, apapun yang mereka kerjakan. Masya Allah, itu ya beruntungnya kita perempuan ini, posisi kita perempuan itu selalu dihormati, dihargai, diposisikan sebagai perempuan yang sangat mulia. Kalau kita bicara mengenai program-program khususnya di JAK TV aja ada apa, sisi wanita ya. Cerita wanita. Cerita wanita. Artinya perempuan ini betul-betul dijadikan corong. Perempuan ini betul-betul ditempatkan untuk menjadi leader gitu loh. Dan ini bagi kita perempuan kesempatan kita tuh ada. Itu yang kita harus tata diri kita bahwa kita mampu dan bisa untuk menjadi corong, kita bisa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita yang akan menjadi generasi baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Ternyata anak laki-laki itu butuh seorang perempuan gitu ya. Jadi perempuanlah yang harus cerdas. Jadi beruntungnya kita sebagai perempuan Indonesia di mana kesempatan kita banyak dan diposisikan sangat terhormat. Apapun itu posisi kita, monggo kita sama-sama. Yang paling penting adalah posisi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, di mana kita harus menjadi perempuan yang cerdas, perempuan pintar, bisa menempatkan diri kita menjadi partner bagi suami kita dan juga ibu bagi anak-anak kita. Baik, bisa menempatkan diri di segala situasi Betul, begitu ya. bismillah. Mbak Zeti, terima kasih waktunya sudah Makasih, sayang. berbincang bersama tim JAK TV Cerita abis ini Wanita. kita ngopi ya. Terima Sama kasih geng. pemirsa. Kiranya apa yang diperbincangkan bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Ruth Maria Tiara, pamit undur diri. Sampai jumpa.